Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan topik metode multiple regression. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Metode multiple regression merupakan salah satu metode statistik yang dalam bidang data mining digunakan untuk metode estimasi. Kegunaan analisis regresi linear berganda atau multiple regression adalah untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan dalam multiple regression atau regresi linear berganda adalah Y sama dengan A ditambah dengan B1X1 ditambah dengan B2X2 ditambah dengan B ke N XN, di mana Y merupakan variabel terikat, A adalah merupakan konstanta, B1, B2 merupakan koefisien regresi, X1, X2 merupakan variabel bebas. Sigma Y sama dengan A dikali N ya ditambah dengan B1 dikali dengan sigma X1 ditambah dengan B2 kali sigma X2. Sementara sigma X1Y sama dengan A dikali dengan sigma X1 ditambah dengan B1 kali dengan X kuadrat X1 ditambah dengan B2 sigma X1 X2. X2Y sama dengan A dikali dengan sigma X2 ditambah dengan B1 dikali dengan sigma X1 X2 ditambah dengan B2 dikali dengan sigma X2 dikuadratkan. Di sini kita akan melihat akan memberikan contoh soal dan penyelesaiannya. Seorang manajer pemasaran deterjen merek X ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk tersebut. Hipotesisnya, jika H0 dari B1 sama dengan B2 sama dengan 0, di mana promosi dan harga ini berarti promosi dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek X. Hipotesis A-nya, B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0, berarti promosi dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek X. Ini adalah contoh dari data sampel atau data kasus yang kita pakai. Di sini respondennya ada 10 ya. Promosi kita simbolkan dengan variabel X1, harga kita simbolkan dengan X2, keputusan konsumen kita simbolkan dengan variabel Y. Ya, responden 1 promosinya kita nilainya 10 ya, yang harganya itu 7 dan keputusan konsumennya adalah 23. Yang responden 2 ya, promosinya 2, harganya adalah 3 ya, keputusan konsumennya 7. Yang responden ketiga, promosi nilainya 4 ya, harga itu adalah 2, keputusan konsumen di 15. Sedangkan responden yang keempat, promosi itu adalah 6, harga 4, keputusan konsumen 17. Responden yang kelima, promosi 8, ya harga itu 6, keputusan konsumen 23. Responden yang keenam, itu promosi 7, harganya 5, ya selanjutnya keputusan konsumennya 22. Responden yang ketujuh, promosi nilainya 4, ya harga itu adalah 3, selanjutnya keputusan konsumen nilainya 10. Responden yang ke-8, promosi harganya 6, ya nilainya 6, selanjutnya harga adalah 3, selanjutnya keputusan konsumen adalah 14. Responden yang ke-9, promosi diberi nilai 7, harganya adalah 4, selanjutnya keputusan konsumen 20. Responden ke-10, promosi nilainya 6, ya harga adalah 3, keputusan konsumen adalah 19.
Selanjutnya, atribut atau variabel ini ya kita totalkan, X1 itu totalnya 60, ya, X2 itu adalah 40. Sementara keputusan atau konsumen ya itu totalnya adalah 170. Selanjutnya, kita akan coba menghitung nilai X1Y, X2Y, ya X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat. Jadi kita akan hitung di mana nilai respondennya tadi ada 10, ya. Selanjutnya ini adalah nilai X1, X2, dan Y, yaitu dari tabel sebelumnya. Selanjutnya kita hitung nilai X1Y, berarti kita akan mengalihkan X1 dengan Y, berarti 10 kali 23 itu adalah 230. Selanjutnya 2 dikali dengan 7, 14, 4 kali 15, 60, 6 kali 17, 102, 8 kali 23, 184, 7 kali 22, 158, 4 kali 10, 40, 6 kali 14, 84, ya, 7 kali 20, 140, 6 kali 19, 114, ya. Selanjutnya, ya, setelah itu kita totalkan dapat 1122. Selanjutnya X2Y berarti kita kembalikan X2 dengan Y. Ya, 7 dikali 23 itu adalah 161. 3 kali 7, 21. 2 kali 15, 30. 4 kali 17, 68. 6 kali 23, 138. 5 kali 22, 110, 3 kali 4, 3 kali 10, 30, 3 kali 14, 42, 4 kali 20, 80, 3 kali 19, 57. Kita totalkan nilai X2Y-nya itu adalah 737. Selanjutnya kita kalikan nilai X1, X2, ya, X1, X2. Di sini 10 kali 7 berarti 70, ya, 2 kali 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Selanjutnya nilai X1-nya kita kuadratkan. Ya, nilai X1 kuadratkan berarti 10 kuadrat itu adalah 100, 2 kuadrat adalah 4, 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 adalah 16, 6 pangkat 2, 36, 8 pangkat 2 adalah 64, 7 pangkat 2 adalah 49, 4 pangkat 2, 16, ya, 6 pangkat 2, 36, 7 pangkat 2, 49, 6 pangkat 2 adalah 36. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya, ya. Begitu juga dengan S2 pangkat 2. Ya, 7 pangkat 2 berarti 49, 3 pangkat 2 berarti 9, 2 pangkat 2 berarti 4, 4 pangkat 2 berarti 16, dan seterusnya. Kita jumlahkan dapat 182. Selanjutnya, berdasarkan rumus yang sebelumnya, bahwa nilai Y itu sama dengan, ya, AM ditambah dengan B1, ya, dikali dengan sigma X1, berarti jumlah dari X1, ditambah dengan B2 dikali dengan jumlah X2. Sedangkan X1Y itu sama dengan A dikali dengan jumlah X1 ditambah dengan B1 dikali dengan X1 kuadrat ditambah dengan B2 dikali dengan X1, jumlah X1, X2. Sedangkan sigma X2Y sama dengan A dikali dengan sigma jumlah dari X2 ditambah dengan B1 X1 X2 ditambah dengan B2 dikali dengan jumlah X2 kuadrat atau X2 pangkat 2. Maka tadi dari tabel yang sebelumnya, ya, dari tabel sebelumnya, sigma Y itu, ya, sigma Y atau jumlah Y itu atau total Y itu dapat 170. Kita masukkan ke sini, ya, nilainya, berarti Y itu adalah 170. Yang A-nya, ya, yang A-nya tetap, ini A, sementara N-nya itu adalah jumlah atau banyaknya data, berarti tadi banyaknya responden itu adalah 10, berarti 10A. Ditambah dengan B1, B1-nya tetap, ya, jumlah dari X1 kita dapatkan dari tabel ini, berarti 60, berarti 60 B1. Selanjutnya B2 tetap, ya, dikali dengan sejumlah X2, X2 kita dapatkan di sini 40, berarti adalah 40 B2. Ini adalah persamaan 1. Untuk persamaan 2 berarti jumlah dari X1Y, ya, X1Y berarti kita lihat tabel sebelumnya, X1Y itu berarti 1122 atau 1122. Ya, kita masukkan 1122 sama dengan
Tadi X1-nya nilainya adalah 60, berarti 60A. X1 kuadrat, kita lihat lagi di tabelnya, X1 kuadrat itu adalah 406, berarti 406B1. Selanjutnya X1 X2, kita lihat lagi, X1 X2 itu adalah 267, berarti 267B2. Selanjutnya, X2 ini merupakan persamaan yang kedua. Persamaan ketiganya, berarti X2Y itu adalah, kita lihat di sini X2Y nilainya adalah 737. Ya, sama dengan X2-nya tadi adalah kita dapatkan X2 itu adalah 40, berarti 40A. Selanjutnya X1 X2 kita dapatkan tadi adalah 267B1. Selanjutnya nilai X2 pangkat 2, kalau kita lihat X2 pangkat 2 nilainya adalah 182, berarti 182B2. Nah, ini dianggap sebagai persamaan ketiga. Langkah berikutnya, persamaan 1, kita akan mencoba melakukan pengurangan. Jadi ada beberapa variabel yang kita usahakan sama, ya, sehingga kita bisa melakukan pengurangan. Kalau dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan mencoba menghilangkan nilai yang ada di A ini. Ya, di A ini akan kita hilangkan. Supaya nilainya sama, ya, persamaan 1 ini kita akan kali dengan 60, sementara persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Jadi dikalikan dengan 1. Berarti persamaan 1 dikali dengan 60, ya, ini 170 ini dikali dengan 60, maka dapat 1020. Selanjutnya 10 dikali dengan 6, ya, dikali dengan 6 berarti 10 kali ini berarti 170 dikali 6 itu kita dapatkan adalah 1020. Selanjutnya 10 dikali 6 dapat 60A. Selanjutnya 3, kita lihat di sini 60, ya, dikali dengan 6 berarti 360. Selanjutnya 40 dikali dengan 6 berarti 240B2. Setelah kita dapatkan, ya, selanjutnya kita lakukan pengurangan, berarti 1020 dikurang dengan 1122 itu adalah minus 102. 60 dikurang 60 berarti dapat 0, ya. Selanjutnya 360B1 dikurang dengan 406B1 itu adalah minus 46B1. 240B2 dikurang dengan 267B2 itu adalah minus 27B2. Berarti minus 102 sama dengan, ini kita hilangkan, ya, yang A berarti minus 46B1 dikurang dengan 27B2. Kita anggap ini adalah persamaan yang keempat. Selanjutnya, persamaan 4, ya, persamaan 1 dan persamaan 3 kita coba sederhanakan dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 4, selanjutnya persamaan 3 kita kalikan dengan 1. Berarti tadi persamaan 1 dikali dengan 4, ya. Persamaan 1 pertamanya 170 ini itu dikali dengan 4, ya. 10 ini dikali dengan 4, 60 dikali dengan 4, ya. Selanjutnya 40 dikali 4. Sementara yang persamaan ketiga dikalikan dengan 1. Ya, dikalikan dengan 1. Kita dapatkan dari persamaan 1 setelah dikali dengan 4 itu adalah 680 sama dengan 40A ditambah dengan 240B1 ditambah dengan 160B2. Persamaan 3-nya dikalikan dengan 1 berarti nilainya tetap 737 sama dengan 40A ditambah dengan 267B1 ditambah dengan 182B2. Kita kurangkan. 680 dikurang 737 itu dapat minus 57. Ya, selanjutnya 40 habis. 240B1 dikurang dengan 267B1 itu adalah minus 27B1. 160B2 dikurang 182B2 itu adalah minus 22B2. Berarti minus 57 sama dengan minus 27B1 dikurang dengan 22B2. Minus dikurang dengan 22B2. Ini dianggap sebagai persamaan 5. Oke, dari persamaan 4, ya, persamaan 5 kita akan coba sederhanakan lagi, ya, kita akan coba
melihat satuannya yang bisa kita kurangi ya. Berarti B1 kita coba akan kita kurangi, kita hilangkan. Berarti supaya sama nilainya, persamaan 4 itu kita kalikan dengan 27 ya. Biasanya kita cari KPK ya dari masing-masing nilai. Jadi di persamaan 4 dikali dengan 27, persamaan 46 persamaan 5 kita kalikan dengan 46. Jadi kita dapatkan variabel nilainya sama. Itu adalah minus ya 1242 dari B1. Jadi persamaan 4 setelah dikalikan dengan 27 nilainya menjadi minus 2754 sama dengan minus 1242 B1 dikurang dengan 729 B2 ya. Sementara persamaan 5 setelah dikalikan dengan 46 nilainya adalah minus 2622 sama dengan minus 1242 B1 dikurang dengan 10 ya 12 B2. Jadi kita kurangkan yang minus 2754 dikurang dengan minus 2622 itu adalah minus 132. Ini sama apa? Minus kita kurangkan dengan minus berarti minus tambah plus jadinya itu menjadi 0 ya, 0 B1. Sementara yang ini 729 B2 di minus jadi minus yaitu plus berarti 729 B2 ditambah menjadi ya, jadi tandanya akan berubah menjadi tanda plus atau tambah dari 10 12 B2 itu adalah 283 B2. Berarti untuk mencari nilai B2 ya, B2 ini B2 itu sama dengan minus 132 dibagi dengan 283. Berarti kita dapatkan nilai B2-nya itu adalah minus 0,466 ya. 0,466. Nah, setelah kita dapatkan nilai B2, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan 4 atau 5. Ya, kita ambil persamaan yang 102 berarti persamaan 4 ya. Persamaan 4 berarti nilai B2-nya kita masukkan. Persamaan 4 itu tadi kalau kita lihat ya, kita balik lagi ke sini. Ya, persamaan 4 itu adalah minus 102 dikurang 46 ya, B1 dikurang dengan 27 B2. Jadi kita ambil dari persamaan 4 ya, nilai B2-nya kita masukkan dari nilai ini, yaitu minus 0,466. Ya, berarti min 102 sama dengan minus 46 B1 dikurang dengan 27 dikali dengan nilai B2 yang kita peroleh tadi, yaitu minus 0,466. Berarti minus 102 sama dengan minus 46 B1 ditambah dengan 12,582. Ya, berarti ya yang nilai yang sama itu akan kita pindah ya, akan kita pindah. Berarti di sini kita pindahkan ya 46 ya, 46 ini kita pindahkan ke sebelah ya. Jadi nilainya menjadi yang sebelah kiri ini kita pindah ke sebelah kanan menjadi positif, yang kiri pindah ke sebelah kanan jadi positif. Jadi ini 102 ditambah dengan 12,582 itu menjadi 114,582. Berarti B1 itu adalah 114 ya, 582 dibagi 46 itu sama dengan 2,4909. Berarti nilai B1 B2 sudah kita dapatkan. Harga B1 dan B2 tadi yang sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 tadi adalah 170 sama dengan 10A ditambah dengan 60B1 ditambah dengan 50B2. Jadi nilai B1-nya kita masukkan dari yang kita peroleh di sini, B1-nya menjadi 2,4909. Selanjutnya nilai B2-nya adalah minus 0,466. Ya, kita dapatkan nilainya. Selanjutnya, nilai yang 10A ini, ya, yang kita akan mencari nilai A, berarti 10A kita pindah ke sebelah, ini kita pindahkan ke sini. Ya, jadi 170, ya, ini pertamanya, atau kita pindahkan ke sini juga boleh. Jadi ini jadi pertamanya tandanya positif, itu dipindah menjadi tandanya negatif. Yang ini jadinya pertamanya adalah negatif, dia berubah menjadi positif. Berarti
170 dikurang 149,494 ditambah dengan 18,640. Berarti untuk mendapatkan nilai A ya, itu adalah ini 170 kita kurangi dengan 149,454 ditambah dengan 18,680 itu dapat 39,186. Nah, untuk mendapatkan nilai A, berarti 39,146 ini kita bagi dengan 10. Kalau bagi dengan 10, hasilnya adalah 3,9186. Nah, sekarang kita dapatkan nilainya. A itu nilainya adalah 3,9186. Sementara nilai B1 itu adalah 2,4909. B2 adalah minus 0,466. Nah, dari keterangannya bahwa A itu merupakan suatu konstanta, yang B1 merupakan koefisien regresi dari X1, B2 merupakan koefisien regresi dari X2. Maka persamaan regresinya menjadi, ya kita masukkan ke dalam ya formula yang tadi yang kita sebut dengan multiple regression. Ya, formula dari multiple regression itu adalah ya Y-nya sama dengan ya A ditambah dengan B1 X1 ditambah dengan B2 X2 sampai dengan B yang ke N ya. B yang ke N. Maka ya kita akan masukkan nilainya ya dari persamaan tadi. A-nya kita dapatkan tadi 3,9186 ya. A-nya dapat 3,9186, nilai B1-nya adalah 2,4909 dikali dengan X1 dikurang dengan nilai B2 ya, ini B2 ya, ini tadi pertamanya tambah ya, tadi tandanya tambah dari formula awal, tapi karena nilai B2 adalah minus 0,466 maka hasilnya di sini adalah minus ya, minus atau kurang 0,466 dari X2 atau kali X2. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian hipotesis ya. Kita akan uji hipotesisnya, kita menggunakan koefisien korelasi berganda atau R. Nah, R itu formulanya adalah B1 dikali dengan XY B1 ya ditambah dengan ya nilai dari B2XY2 ya XY. Berarti di sini ya nilai B1-nya kita dapatkan tadi adalah 2,4909 ya. Selanjutnya kita lakukan ya nilai dari X sigma XY ya, ini dikali dengan sigma XY itu adalah 1122 ya. Tadi sigma XY-nya kita dapatkan dari tabelnya. Sigma XY itu adalah ya XY nilainya XY ya. XY itu adalah nih 1122 ya, X1Y itu 1122 berarti dikali dengan ya 1122 ya, dikali dengan 1122 ini ya, ini dikali dengan 1122 ditambah dengan nilai B2 ya, maaf ini ada tanda B2-nya, B2 ya dikali dengan sigma XY ya. B2-nya tadi kita dapatkan nilai 0,466 ya, 0,466 itu dikali dengan X2Y ya, X2Y2 737 ya, tadi kita dapatkan ya 737 ini X2Y ya, dikali dengan X2Y itu adalah ya X2Y-nya itu aja dikali 737 dibagi dengan sigma Y kuadrat ya. Sigma Y kuadrat itu kalau kita lihat Y-nya tadi nilainya adalah ya, nilai Y-nya saja itu adalah 170 ya, 170. Jadi Y-nya kita kuadratkan ya, kita kuadratkan. Berarti ya dari tadi yang kita dapatkan setelah dikuadratkan 3162. Selanjutnya setelah kita kalikan 2,4909 dikali dengan 1122
itu adalah 2.794,7898. Itu ditambah dengan dikalikan minus 0, ini berarti dapat minus 343,442 dibagi dengan 3162 itu adalah 0,775252308. Maka koefisien determinasi D-nya atau R kuadratnya, R kuadrat adalah R-nya ini ya 0,775 ini ya kita kuadratkan dapatlah 0,60. Nah, kita akan coba menghitung F hitungnya. Ya, F hitungnya. F hitung sama dengan R kuadrat, berarti nilai R kuadratnya kita kali dengan N dikurang K dikurang dengan 1. Ya, dikurang dengan 1. Ya, dibagi dengan K, ya, K dikali dengan 1 dikurang R pangkat 2, ya. R2-nya tadi kita peroleh dapat nilai 0,60, kita masukkan. Selanjutnya jumlah responden tadi adalah 10. Jumlah variabel bebas kita itu ada 2, yaitu ada X1, S2, maka di sini K-nya adalah 2 dikurang dengan 1. Jadi K jumlah variabel bebas hanya 2, X1 dan S2. Itu nilainya 2 dikali dengan 1 dikurang 0,60. Kita dapatkan 5,25. Ya, nilai F hitungnya. Selanjutnya, untuk menghitung F tabel, ya, tadi kita dapatkan DK pembilang atau DF untuk pembilang N1, yaitu K-nya, ya, pembilang K-nya itu sama dengan 2. Itu variabel K ini adalah variabel bebas, ya, variabel bebas itu adalah tadi X1 dan S2, maka K-nya sama dengan 2. Sementara DK penyebutnya, ya, atau DF untuk penyebut N2-nya, itu adalah N dikurang K dikurang dengan 1. Berarti N-nya tadi adalah 10 dikurang dengan 2 dikurang 1 sama dengan 7. Kita akan lihat, berarti untuk melihat ini adalah F tabel. Jadi Anda bisa melihatnya di Google. Anda searching dengan nama F tabel. Selanjutnya, cara melihatnya untuk F tabel ini, ya, untuk pembilang K-nya sama dengan berapa, ya, tadi kita dapatkan K-nya adalah 2, yaitu variabel bebasnya, berarti yang di atas ini adalah jumlah variabel bebas. Variabel bebas yang kita gunakan dalam contoh kasus tadi adalah 2, yaitu 2, yaitu X1 dan S2. Ini berarti 2 K-nya. Selanjutnya untuk penyebut, ini dia N1-nya, N2-nya ada di sini, N1-nya adalah di sini. Tadi kita dapatkan nilainya 10 dikurang 2 kurang 1. 10 nih jumlah responden, K-nya adalah variabel bebasnya 2, dikurang dengan 1 dapat 7. Jadi lihat, ini adalah baris ke-7 kolom kedua. Itu nilainya 4,74. Jadi cara mendapatkan 4,74 ini itu adalah dari F tabel. Oke, sekarang hipotesisnya, ya. Jika B1 sama dengan B2 sama dengan 0, maka variabel promosi dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek X. Ya, jika B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, maka variabel promosi dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek X. Ya. Nah, kriteria yang kita gunakan jika F hitung, ya, kecil sama dengan F tabel, maka hipotesanya diterima. Jika F hitungnya besar dari F tabel, ya, itu hipotesanya ditolak, ya, hanya yang diterima. Jadi kita lihat tadi, ya, F hitungnya kita dapat nilai 5,25. Sementara F tabelnya adalah 4,74, ya. Berarti nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel. Artinya H0-nya ditolak, tapi H-nya diterima. Artinya apa? Ya, dapat kita simpulkan bahwa promosi dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek X, ya. Jadi kita terima yang ini. Ya, jadi yang H0-nya kita tolak, yang H-nya yang kita terima. Artinya berarti, ya, variabel promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen yang membeli deterjen merek X, ya. Itu, ya, yang bisa Bu Lucy sampaikan untuk
multiple regresi ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini merupakan materi terakhir dari data mining kita. Ya, mudah-mudahan ya Ananda bisa mengerjakan ujian akhir semester kita nanti. Ya, semoga sukses. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.